Barreto bagus, resisten tahan virus, tahan layu, tomatna top markotop hebring pokoknya mah. Serangan Gemini virus dan layu bakteri pada tanaman tomat menjadi dua penyakit utama yang paling ditakuti oleh petani tomat di Indonesia. Bukan main-main, karena serangan kedua penyakit ini bisa menurunkan hasil hingga 50% dan mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit untuk petani tomat di Indonesia. Ewindo yang saat ini sudah berusia 30 tahun dan hadir untuk memberikan solusi terhadap kendala yang dihadapi oleh petani dengan hadirnya tomat Barreto F1. Tomat Barreto ini adalah tomat indeterminate untuk dataran tinggi yang memiliki kelebihan tahan terhadap virus Gemini dan layu bakteri. Tentunya dengan kelebihan yang dimiliki oleh Barreto ini, petani tidak perlu was-was untuk kembali menanam tomat, terutama untuk bapak-bapak petani yang berada di daerah yang sudah endemik virus dan endemik layu. Ketahanan layu yang dimiliki oleh Barreto di atas rata-rata ini membuatnya memiliki adaptasi yang luas, mulai dari dataran menengah, ketinggian 600 meter dari permukaan laut ke atas. Bukan hanya itu, Barreto juga memiliki kelebihan umur yang lebih genjah. Tentunya dengan umur yang lebih genjah, petani lebih cepat panen, lebih cepat mendapatkan uang. Buah yang besar juga tentunya disukai oleh konsumen. Kalau disukai konsumen berarti pedagang juga, barang dagangan pedagang juga lebih laris dan lebih cepat dapat untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para sahabat tani Capana Merah dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di tengah kebun Barreto. Barreto mengingatkan kejayaan kita di tomat dataran tinggi sekitar tahun 2000-an. Ada tomat yang cukup fenomenal, Artaloka. Artaloka banyak petani yang sukses budidayanya sehingga mereka banyak membeli rumah, mobil, kendaraan bagus, itu hasil dari Artaloka. Di saat itu Artaloka hadir dengan ketahanan layu yang menjadi masalah di petani. Setelah generasi Artaloka, hadir kembali tomat Marta. Tomat Marta hadir dengan kelebihan kualitas buah yang sangat bagus, ukurannya besar, keras, dan produksinya sangat tinggi. Sehingga kehadiran Marta membuat produktivitas tomat dataran tinggi itu sangat menghasilkan dengan hasil yang luar biasa. Generasi setelah Marta ada Warani dengan kelebihan tahan terhadap Phytophthora. Warani mempunyai ketahanan Phytophthora dan saat itu menjadi masalah utama di tomat dataran tinggi. Kehadiran Warani membuat petani semakin mudah membudidayakan tomat dataran tinggi. Nah, saat ini di depan saya ada tomat Barreto, tomat generasi terbaru di perusahaan PT Iswesi di Indonesia. Barreto hadir dengan solusi untuk petani, yaitu mempunyai ketahanan bacterial wilt dan virus. Virus dan bacterial wilt untuk tomat Highland dataran tinggi itu menjadi masalah utama. Nah, dengan kehadirannya Barreto, semoga petani bisa dapat solusi karena ketahanan virus dan layu ini ada di tomat Barreto. Selain ketahanan virus dan layu, Barreto mempunyai ukuran buah yang sangat besar. Ketahanan daun yang lain cukup bagus, sehingga pertanian tomat dataran tinggi bisa berjaya kembali. Penyakit yang sering muncul di tomat dataran tinggi yaitu pecah pangkal batang. Pecah pangkal batang seperti yang di depan saya ini biasanya diakibatkan oleh unsur N yang terlalu tinggi sehingga tanaman menjadi sukulen. Ini bisa berakibat batal seperti di depan. Ada beberapa teknis yang
petani lakukan untuk menanggulangi pecah batang seperti ini, yaitu dengan membelah bagian batang supaya ada rongga udara keluar, sehingga tanaman tidak fatal layu. Selain dibelah, tanaman bisa diolesi dengan fungisida atau biasanya dengan pemberian tanah. Ada beberapa teknis budidaya untuk meningkatkan produktivitas tanaman tomat dan kualitas buah tanaman tomat, itu dengan cara budidaya double ankle, di mana double ankle itu ditanam satu lubang tanam 2 pohon, tetapi cabang sekundernya tidak dipelihara. Jadi yang dipelihara dari 2 pohon itu dua-duanya cabang primer, sehingga produktivitas buah tandan per tandan itu akan seragam, dan tandan 1 sampai tandan terakhir itu akan maksimal. Beda halnya dengan pemeliharaan cabang sekunder, karena dari pembentukan bunga cabang sekunder terkadang buah ada yang kecil, tetapi untuk cabang primer itu akan seragam. Teknis budidayanya yaitu dengan pemotongan cabang sekunder dan dipelihara cabang primer. Biasanya kalau misalkan normal pemeliharaan cabang sekunder, petani biasa nyimpan 6 tandan, 4 tandan dari primer, 2 tandan dari sekunder. Tetapi dengan cara double ankle, karena satu lubang tanam 2 pohon, jadi disimpan tandan utama dari pohon primer dengan jumlah tandan per pohon itu bisa 4-4. Tadi saya sudah menjelaskan di bagian awal yaitu teknis budidaya double ankle. Sekarang saya ingin mencoba sharing kembali single stem yang tujuannya sama, yaitu untuk meningkatkan produktivitas tanaman tomat dan kualitas buah tomat. Dengan sistem single stem itu tanaman yang dipelihara itu tanaman cabang yang primer, yang sekundernya dipotong, tetapi dengan jarak tanam yang dipersempit. Yang biasanya 60, untuk single stem itu bisa dilakukan dengan jarak tanam 30. Tujuannya apa? Yang pertama tujuannya tadi adalah untuk meningkatkan produktivitas, yang kedua ada kualitas, sehingga ukuran buah akan sama rata dan tandan per tandan akan besar. Selain itu, dengan cara single stem itu bisa mengurangi dari serangan dari beberapa penyakit, karena dengan single stem tanaman tomat tidak terlalu rimbun, sehingga sirkulasi udara, kelembaban itu akan berkurang. Tanaman akan semakin sehat dengan cara seperti itu. Petani sukses, pedagang untung, panah merah maju. Selamat mencoba.